Waktu di MK melanggar, kampanye melanggar, waktu debat capres ditegur. Sorry ye. No. Saking susahnya, anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Kalau aku sih sudah mulai terbiasa ya. Maksudnya yang tadinya santun banget ternyata sadis. Aku udah mulai terbiasa itu. Enggak udah biasa. Dulu bapaknya sekarang anaknya udah biasa. Wah, ini udah nyerempet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Nah, banyak banget ya masyarakat yang mengatakan kalau Gibran Rakabuming Raka sering banget blunder ya, atau jika ditanya jawabannya tidak cocok dengan pertanyaannya. Ya tentu hal itu membuat masyarakat pun semakin yakin kalau Gibran tidak pantas untuk menjadi seorang wakil presiden. Nah, pernah juga ya ada jejak digitalnya di mana Gibran sedang diwawancarai oleh Najwa Shihab. Nah, di sini kita sebagai penonton melihat ya, pertanyaan dan jawabannya itu tidak sinkron. Begitu juga dengan pertanyaan Najwa Shihab yang mengatakan kalau dirinya telah menjabat sebagai wali kota, apakah akan diselesaikan selama 5 tahun atau justru akan meninggalkannya seperti bapaknya dulu ya yang memimpin sebagai gubernur ibu kota Jakarta. Nah, tidak hanya itu, ada juga ya di mana Gibran saat itu sedang di acara televisi. Yang mana di acara pelawak ya, di situ ada Kiki, si raja roasting biasalah, menanyakan bagaimana UMKM bisa go internasional dan jawabannya tidak sama sekali nyambung. Oke, kita lihat videonya. Jadi Anda mau mengatakan menjadi anak presiden sama sekali tidak memberikan keistimewaan apapun terhadap proses pencalonan Anda di kota Solo, Mas? Ya, saya rasa sih tidak. Sama sekali tidak ada. Yakin Mas Gibran? Saya yakin. Potensi jabatan wali kota sebagai anak tangga menuju posisi lebih tinggi, Mas, itu selalu terbuka. Ada presidennya dalam sejarah, Pak Jokowi sendiri. Saya sekedar ingin memastikan jika terpilih, Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Pusing dia. Insya Allah sampai selesai. Pertanyaan yang sama juga pernah ditanyakan. Pilkada belum selesai, Mbak, masa mau mikir gubernur atau pilpres? Asik. Enggak lah. Pertanyaan itu sempat saya tanyakan ke ayah Anda ketika masih menjadi wali kota Solo menuju gubernur. Kemudian setelah itu gubernur menuju presiden. Jawabannya hampir sama-sama mirip, Mas. Kemudian ternyata kita lihat kenyataannya berbeda. Apa menurut Mas Gibran gaya komunikasi seperti itu, apa yang bisa ditarik atau dipelajari dari gaya komunikasi yang hampir mirip ini? Masa mirip ini? Saya kira beda. Ya wajar sih ya, anaknya ya jelas mirip lah. Coba kita lihat video yang kedua ya. Gimana caranya supaya produk UMKM saya bisa go Power Ranger tuh? Go internasional. Go internasional. Ya, go internasional. Gampang banget caranya. Ini misalnya Pak RT, warganya diwajibkan untuk membeli produk lokal. Sesimpel itu. Jangan beli ke toko lain. Iya, jangan beli produk-produk luar negeri atau apa ya. Kita push produk-produk lokal lah. Apalagi yang dari UMKM. Masih jadi RT lagi. Ini terus terang gue bingung sih. UMKM biar menuju go internasional. Lah kan mau go internasional maksudnya kan bisa dijual di luar negeri juga berarti kan. Nah, dalam ketegangan ini ada juga ya stand up comedy namanya Inayah Wahid, lucu banget ini, roasting juga sih jatuhnya ya kayaknya ya, soalnya nyenggol-nyenggol si calon wakil presiden. Coba kita lihat videonya. Ini ada yang kemarin ngaku-ngaku Gus Durian, sekarang nggak datang Rakernas. Kenapa? Sibuk joget gemoy. Kalian itu paham nggak sih betapa susahnya? Aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya, anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Ada juga capres yang apapun masalahnya, mau masalah stunting, masalah Palestina, masalah segala macam, jawabannya cuma satu. Makan, entah itu food estate, entah itu makan siang gratis, entah itu susu gratis, ya kan?
Aku baca itu visinya menuju transformasi menuju Indonesia emas 2045. Wow, semua solusinya makan. Setelah tak baca, oh typo. Ternyata itu tulisannya transformasi menuju Indonesia gumus 2045. Katanya itu cawapresnya anak muda, tapi nggak begitu tahu teknologi. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuman ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Akhirnya aku memutuskan, aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Maka aku mundur, Mbak Alisa, karena aku memutuskan pekerjaan yang paling mudah untuk aku adalah menjadi cawapres. Karena persyaratannya hanya butuh jadi anak presiden. Menurut gue pribadi ini cukup nyelekit ya. Ini harusnya kalau yang di roasting itu mendengar harusnya tahu dan sadar diri ya. Oke lah, ini sebagai bentuk kritikan juga, mungkin ya bisa dibilang sebagai bentuk kritikan juga, keresahan di dalam dirinya. Tapi banyak juga masyarakat yang sebenarnya tidak tahu ya karakter asli dari Gibran. Apakah memang benar-benar dia itu cerdas atau memang sebenarnya ya begitulah apa adanya atau gimana gitu. Bingung juga soalnya ya, dia itu sulit ditebak. Tapi semakin kesini semakin ketebak kayaknya. Coba kita lihat videonya. Jadi Gibran ini spontan, ekspresinya di belakang panggung itu kemudian dia berdiri sambil gini-gini. Nah itulah yang viral kemudian jadi bahan tertawaan netizen. Iya. Atau jadi cheerleader aja ya. Ngapain jadi cawapres gitu. Nggak, tapi saya heran apa ya? Kok ternyata Gibran ekspresinya seperti itu ya? Iya ya. Ya selama ini kan kita tahu kan Gibran ini santun, ya kan. Bahkan kemarin juga sempat viral itu videonya yang sampai nunduk-nunduk itu kan. Ada itu juga. Tapi ketika kemarin itu beda banget. Beda banget. Aura apa ya? Aslinya seperti kelihatan. Kalau aku sih sudah mulai terbiasa ya. Maksudnya yang tadinya santun banget ternyata sadis. Aku udah mulai terbiasa itu. Jangan-jangan punya temennya. Enggak, udah biasa. Dulu bapaknya, sekarang anaknya udah biasa. Wah, ini udah nyerempet ini. Jadi sepertinya Gibran ini nggak jauh beda dengan Prabowo kalau saya melihat Mas. Sama. Jadi Prabowo ini sebenarnya selama ini kan diisukan sebagai gemo, di branding orang yang gemo, lucu-lucu. Tapi ternyata ketika kemarin debat perdana di panggungnya seperti itu. Emosi meledak. Apalagi menyangkut materi-materi yang sangat sensitif buat dia ya. Iya. Isu HAM. Sama MK juga. Pada hari lalu kulihat debat di TV, ada 3 capres, aduhai seru sekali. Semuanya saling serang untuk jadi pemenang. Namun ada satu orang terlihat tak senang. Bagi saya, pertunjukan debat capres tempo lalu tidak hanya pertunjukan tentang materi debat yang diperlihatkan kepada penonton, tetapi juga pertunjukan attitude dari ketiga calon presiden. Pada saat debat capres tempo lalu, terlihat ada satu orang capres yang attitude-nya minus, di mana ketika ada lawan debat berbicara, bukannya menyimak, memperhatikan, malah seolah-olah seperti mengejek dengan memenyak-menyokkan bibirnya sambil menjulurkan lidahnya. Menurut saya, attitude seperti itu tidak layak dipertontonkan, tidak layak ditunjukkan oleh seorang calon pemimpin tertinggi di negeri ini. Ya, tapi semuanya kembali lagi kepada rakyat, karena rakyat yang akan menilai dan rakyat juga yang akan memilih siapa calon pemimpin tertinggi di negeri ini. Saya berharap semoga rakyat Indonesia cerdas dalam memilih, memiliki rasio untuk memperbandingkan 1, 2, dan 3 calon presiden yang benar-benar layak. Waktu di MK melanggar, kampanye melanggar, waktu debat capres ditegur. Sorry ya. Sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang Lo, nggak bahaya tak?
memang betul Pak Prabowo tidak bisa tahan oposisi, sehingga demi menyelamatkan aset-asetnya ia nekat meninggalkan oposisi lalu bergabung pada koalisinya Pak Jokowi Maruf Amin. Nggak bahaya tak Pak Anies? Pak Anies ngomong begitu kepada Pak Prabowo itu nggak bahaya tak? Entar Pak Prabowo marah-marah loh. Hahaha. No. Ya, melihat cuplikan video Prabowo yang tidak mau berjabat tangan, saya sih ingin berpikir positif saja. Ya mungkin barangkali ya Pak Gemo itu sudah terlalu capek main drama, makanya terpaksa harus kembali ke setelan pabrik. Nah bisa jadi seperti itu kalau menurut saya. Nah gimana kalau menurut teman-teman semua? Loh, nggak bahaya tah. Enggak sih, kalau menurut gua mungkin karena ramai di situ kan, pandangan juga nggak fokus sama satu orang. Jadi kalau ada orang yang minta salaman, nggak tahu gitu kan. Ya kita positive thinking aja ya kan, karena rame, nggak yang lain. Nah di lain sisi lagi, gimana nih elektabilitas dari Prabowo dan juga Gibran ya? Apakah dari mereka berdua bergabung menjadi lebih besar? Karena kan Pak Prabowo sudah punya calon pemilih ya, sementara Gibran juga dari Gen Z sudah ada calon pemilihnya. Jika mereka digabung harusnya semakin tinggi ya, semakin besar ya. Coba kita dengarkan penjelasan ini. Gibran ini kan anaknya Jokowi. Nah kalau Prabowo dan Jokowi suaranya bergabung, itu kan harusnya 100% cepat itu mereka. Tapi dari hasil survei sampai saat ini, termasuk survei yang kedai kopi, itu 40% aja susah banget itu. Artinya kan memang ada perlawanan dari rakyat, gitu ya. Rakyat ini menggunakan kecerdasannya terhadap kehadiran pasangan ini juga, gitu. Jadi kan harusnya kalau matematika dasarnya, Prabowo plus Jokowi 100%. Karena Gibran kita diskon 70%. Tapi dari hasil survei sekarang, 40% aja tertati-tati. Terakhir itu LSI Denny J 40,3%. Kalau kedai kopi? 36%. Nggak sampai 40 ya? Belum. Jadi itu kan ada sebuah fenomena yang rakyat juga menggunakan kecerdasannya. Nah inilah pentingnya adanya debat ya, di mana kita masyarakat bisa melihat kompetensi dari masing-masing capres kita. Dan kita juga bisa melihat ya gagasan, narasi dan juga ide-ide yang konkret yang memang bisa dijalankan nantinya 5 tahun ke depan. Nah di sini pun masyarakat ya bisa memilih dengan nyata siapa yang pantas untuk menjadi presidennya. Karena kita punya satu hak pilih untuk kita bisa menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Tentunya kita semua menginginkan siapapun yang akan menjadi pemimpin di negeri ini, kita berharap bisa benar-benar menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin, bisa memberantas seluruh korupsi, bila perlu korupsi dihukum mati, keadilan diangkat setinggi-tingginya, dan juga rakyat bisa hidup dengan bahagia sejahtera. Oke teman-teman semua, semoga video-video ini bisa menjadikan kita untuk bisa menilai dan bisa menimbang siapa pilihan kita ya. Di sini bukan untuk merendahkan atau menjelekkan, justru ini untuk mengkritisi agar yang kita kritik bisa menjadi lebih baik lagi. Oke jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen kritis kalian di bawah ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.